Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak Ustaz kelas 5 Ali bin Abi Thalib SD Islam Darussalam Palangkaraya. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita, serta selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan berdemokrasi kembali. Tapi sebelum kita mulai belajar, mari bersama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita masuk ke dalam bagian makna kandungan surah At-Tin. Surah At-Tin mengandung pesan-pesan yang sangat penting bagi manusia. Bagaimana Allah telah menciptakan kita sebagai makhluk yang sempurna, tapi dengan segala kesempurnaan itu ternyata manusia juga bisa sebaliknya malah menjadi makhluk yang paling hina. Nah, bagaimana sebenarnya orang yang diciptakan Allah sempurna lalu bisa menjadi hina? Nah, lebih rincinya akan kita pelajari pada masing-masing ayat surah At-Tin tersebut. Per ayat, simak penjelasan berikut ini. Pada ayat pertama dengan bunyi Wattini wazzaitun, yang artinya demi buah tin dan buah zaitun. Allah bersumpah dengan nama dua buah ini, buah tin dan buah zaitun. Nah, manakala Allah telah bersumpah, maka itu berarti Allah bersungguh-sungguh dalam hal itu. Buah tin dan buah zaitun ini umumnya terdapat di wilayah Arab. Maka peringatannya waktu itu kepada manusia terutama ditujukan kepada bangsa Arab, walaupun maksudnya kepada semua manusia secara keseluruhan juga. Lalu pada ayat kedua dengan bunyi wa turi sinin, yang artinya demi gunung Sinai. Lagi-lagi Allah bersumpah yang ketiga kalinya, kali ini dengan nama sebuah gunung yang bernama Gunung Sinai. Adapun Gunung Sinai itu adalah tempat ketika Nabi Musa alaihissalam diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa suatu kitab. Salah satu 4 kitab yang wajib kita ketahui, apa itu? Masih ingat? Ya, betul sekali, kitab Taurat. Selanjutnya pada ayat yang ketiga dengan bunyi ayat wa hadzal baladil amin, yang artinya dan demi negeri Mekah yang aman ini. Luar biasa sekali. Allah di sini menyatakan dengan jelas kemuliaan kota Mekah, di mana kota Mekah itu Allah muliakan. Kota Mekah ini Allah jamin keamanannya. Dan Allah juga menjelaskan bahwa kota ini menegaskan dengan sangat jelas Allah memuliakan kota ini karena beberapa alasan. Yang pertama, kota ini adalah kota kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, di kota Mekah ini pula terdapat satu bangunan yang sangat penting bagi umat Islam, yaitu Ka'bah atau Baitullah. Berikutnya pada ayat keempat dengan bunyi ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, ayat ini menerangkan kepada manusia bahwa Allah itu menciptakan kita ini sempurna secara fisik khususnya. Seperti kita diciptakan dengan kedua tangan, ada matanya, hidungnya, mulutnya, telinganya, ada wajah kita. Bayangin kalau kamu nggak punya wajah, serem. Nah, dan juga ada 2 kaki kita untuk berjalan. Kemudian kita yang tentunya diciptakan punya akal. Akal ini yang membedakan kita dengan makhluk yang lainnya, khususnya binatang.
melalui ayat ini pula Allah mengingatkan kepada manusia, sama kita nih, kita manusia kan? Allah mengingatkan kepada kita supaya kita ini senantiasa bersyukur. Kenapa bersyukur? Ya iya, kita kan diciptakan sudah sempurna. Bayangin kalau kita dilahirkan seperti teman kita yang kurang beruntung, tidak diberikan penglihatan, gak bisa lihat, tidak diberikan pendengaran. Sedangkan kita saat ini alhamdulillah semuanya lengkap tanpa kekurangan apapun. Nah, lalu mensyukurinya itu dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua nih, tangan, kaki, mulut dan lain-lainnya, semua semua anggota badan kita ini digunakan untuk kebaikan. Jangan malah sebaliknya, jangan digunakan untuk kejahatan. Allah akan sangat memurkai hal tersebut. Seperti itulah cara kita mensyukuri nikmat jasmani yang Allah berikan ini. Berikutnya kita masuk ke ayat yang ke-5 dengan bunyi ayat tersebut sebagai berikut. Tsumma radadnahu asfala safilin, yang artinya kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, di ayat kelima ini Allah memperingatkan dengan keras bahwa dengan segala kesempurnaan yang Allah ciptakan itu ternyata manusia malah bisa menjadi makhluk yang paling rendah, lebih hina daripada binatang. Binatang itu kan sudah memang dia nggak punya akal dan kelakuannya seperti itu, sedangkan kita diberi akal untuk menimbang-nimbang yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Tapi kita malah melakukan kemaksiatan atau perbuatan yang tidak baik tersebut, maka kita akan Allah anggap lebih hina dari binatang. Tapi kalau kita melakukan perbuatan kebaikan dengan segala kesempurnaan yang Allah kasih ini, maka kita itu dianggap derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Bagaimana bisa? Karena gini, Allah itu kan sudah menciptakan malaikat itu memang patuh dan tunduk kepada Allah, tidak akan pernah membangkang. Memang seperti itu sudah Allah ciptakan, tapi kita diberikan akal, dapat menimbang yang mana yang baik dan buruk, lalu kita memilih yang baik, maka kita akan lebih mulia daripada malaikat. Seperti itu. Disambung di ayat 6 dengan bunyi sebagai berikut. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Masya Allah. Seperti itu arti kata tersebut, arti kata dari ayat ke-6 tersebut. Nah, kalau di ayat 5 tadi Allah bilang manusia itu bisa menjadi manusia yang hina karena kemaksiatannya, tapi di sini Allah menjelaskan lagi bahwa mereka itu kalau kita ini manusia ini melakukan kebaikan, kebajikan, maka Allah akan memberi pahala yang tidak terkira, dan tentunya meningkatkan derajat kita di sisi Allah dan juga di sisi manusia. Seperti apa? Allah membuktikan bahwa derajat kita itu menjadi lebih baik atau lebih buruk di mata manusia. Contoh yang paling gampang, kamu nih kalau suka ngebohong sama teman-temannya, kira-kira kamu dipercaya nggak? Enggak kan? Nah, pada saat itu ketika teman kamu mencap kamu adalah orang yang pembohong, suka bohong, saat itulah martabat kamu, derajat kamu di hadapan teman-teman kamu yang lain menjadi lebih rendah dari yang sebelumnya. Makanya tetap jadi orang yang jujur, supaya kamu dianggap teman kamu, oh dia itu nggak pernah bohong. Nah, dengan anggapan seperti itu tentu kamu di mata mereka derajatnya meningkat. Alhamdulillah. Semoga kita semua bisa menjadi
yang senantiasa bersyukur dengan anugerah yang Allah berikan ini, jangan mengerjakan kebajikan dan menjauhi kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya pada ayat yang ketujuh dengan bunyi ayat sebagai berikut: "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Yang artinya, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan itu? Allah bertanya dalam ayat ini. Jadi ketika kita melakukan kemaksiatan itu, setelah dikasih peringatan-peringatan dari Allah ini, seolah-olah kita itu tidak percaya dengan adanya hari pembalasan setelah selesai urusan kita di dunia ini. Makanya nih, ini Ustadz ngingetin ya, terutama ngingetin diri Ustadz sendiri juga. Kita itu nggak selamanya hidup di dunia ini. Dunia ini juga tidak selamanya seperti ini, akan ada akhirnya, dan nanti akan ada yang namanya hari pembalasan, di mana amal kita itu akan ditimbang. Perbuatan baik kita, perbuatan buruk kita, yang menentukan apakah kita akan selamat dan masuk surganya Allah, atau kita akan celaka dan masuk ke neraka terlebih dahulu. Karena sebenarnya semua orang Islam yang sudah bersyahadat dan masuk Islam itu dijamin masuk surga. Tapi yang bermaksiat ini dicuci terlebih dahulu dosa-dosanya itu di neraka. Setelah berapa ratus tahun, tergantung besar dan banyaknya dosanya, maka nanti akhirnya dimasukkan ke surga. Jadi sebenarnya kita bersyahadat itu sudah tiket pasti masuk surga. Masalahnya kita akan disinggahkan di neraka dulu atau langsung ke surga. Kamu pilih yang mana? Dan sampailah kita pada ayat ke-8 yang terakhir dengan bunyi ayat sebagai berikut: Alaihissallahu biahkamil hakimin. Yang artinya, bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, pada ayat terakhir ini Allah bertanya kepada orang-orang yang ingkar, bukankah Allah itu adalah hakim yang paling adil? Adil kan? Kalau kita berbuat baik, kita dikasih tempat yang baik, derajat yang baik juga. Kalau kita berbuat keburukan, kita juga akan dikasih tempat yang buruk atau derajat yang buruk pula. Bukankah Allah maha adil seperti itu? Benar kan? Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan berakhirnya penjelasan makna kandungan surah At-Tin tersebut, mari kita tarik kesimpulan makna kandungan surah At-Tin tersebut sebagai berikut. Kesimpulan yang pertama, manusia adalah makhluk Allah paling sempurna karena memiliki bentuk jasmani terbaik. Oleh karena itu, manusia harus mensyukurinya. Kedua, manusia dapat jatuh menjadi makhluk yang hina karena perbuatannya sendiri. Jika manusia berturutkan hawa nafsunya, dia akan menjadi manusia yang rendah martabatnya. Yang ketiga, Allah memuliakan dan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan yang keempat, orang-orang yang tidak mempercayai atau mendustakan Allah, mereka akan mendapatkan balasan pada hari kiamat. Baik, mari kita tutup pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis bagaimana kebiasaan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sampai jumpa di pembelajaran yang selanjutnya. Ingat, jangan bosan menjadi orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.